Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian dalam program Renungan Menghitung Hari atau Rema, sebuah perenungan firman Allah yang saya lakukan setiap hari, yang di dalamnya saya berdoa supaya saya beroleh hati yang bijaksana berdasarkan firman yang selalu saya renungkan. Oleh karena saya merasa begitu pentingnya makna firman Allah setiap hari kepada saya, maka saya ingin membagikannya kepada saudara-saudara melalui program Renungan Menghitung Hari versi YouTube. Dan sore ini atau pada saat ini versi YouTube nomor yang keempat. Dan saudara-saudara, kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari mohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah Allah yang mengendalikan dunia dan mengendalikan hati kami semuanya, sehingga dari hari ke hari kami selalu sadar bahwa kami ini umat Tuhan yang perlu terus belajar dari Tuhan, khususnya dari firman Tuhan. Pada saat ini kami ingin membaca firman dan mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, supaya firman ini membuat kami semakin dekat kepada Kristus, karena Kristuslah Tuhan dan pusat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan sungguh-sungguh apakah inti kekristenan yang membedakannya dengan kepercayaan lain, maka jawabnya inti yang membedakannya adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu pentingnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan orang-orang yang percaya, sampai Rasul Paulus di sini di dalam surat 2 Korintus ini menjadikannya sebagai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan pelayanannya dan juga dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Misalnya saya baca satu ayat dari ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inti kekristenan adalah Yesus Kristus, dan di sini dikatakan siapa yang telah mati, Kristus telah mati untuk Kristus, dan siapa yang ada di dalam Kristus, mereka tidak boleh lagi hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau ayat 17 mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, maka sesungguhnya di sini menjadi ciptaan baru sama dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena itu Kristus adalah pusat hidup dan tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, diri pribadi kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Kalimat kedua yang penting dari ayat 17 di sini ialah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini memang membawa kita kepada bisa berarti perjanjian lama,
tetapi terutama membawa kita kepada kenyataan bahwa dunia ini sudah mati dan dirusakkan oleh dosa. Tetapi dengan kedatangan Kristus, maka dunia yang lama ini, dunia yang mati ini dihidupkan kembali. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, kita melihat dengan baik di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya di dalam Kristus Allah telah menciptakan segala sesuatu melalui Dia. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 1 dan juga dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tapi saudara-saudara, kita tahu juga bahwa ciptaannya itu, dunia ini sudah dirusakkan oleh dosa dan perlu diciptakan kembali, perlu direnovasi kembali, perlu direstorasi kembali. Dan itu dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Meskipun saudara-saudara ciptaan baru itu menyangkut segenap jagat raya. Jadi bukan hanya manusia, tetapi jagat raya seluruhnya. Tetapi pusatnya adalah manusia baru, manusia yang percaya kepada Kristus, manusia yang diselamatkan di dalam Kristus. Meskipun kita masih hidup di dalam dosa, tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita dijadikan sebagai pusat penyelamatan Allah. Dan kita bertanggung jawab untuk penyelamatan yang lain, dunia, alam, dan sesama manusia. Kelahiran baru kita di dalam Kristus sudah disimbolkan oleh apa yang disebut pembaptisan. Dan kita semua sudah dibaptis, malah anak-anak kita yang Kristen pun harus dibaptis dulu. Dan itu adalah simbol dari ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kalau kita bisa lihat juga ayat 2 Korintus 4 ayat 6, di sana dikatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dan terang Allah yang bercahaya dalam hati kita inilah yang menentukan bagaimana ciptaan baru itu bisa hidup dan berlanjut. Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang telah mati untuk semua orang, dan kita telah dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, hal-hal apa yang terjadi dan menjadikan terjadi jika kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, itu yang perlu di sini bagi kita orang-orang yang percaya. Kita termasuk dunia baru Allah, dan di dalamnya roh Allah itu memerintah kita. Itulah sebabnya kalau kita belajar tentang doktrin Trinitas, kita tahu bahwa sejak Yesus naik ke surga sampai Yesus datang kembali, sesungguhnya Allah menyertai kita hingga Yesus datang kembali dalam pribadi Roh Kudus, dan Dia memerintah di dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kudus. Dan saudara-saudara, itulah keunikan kepercayaan Kristen, bahwa Kristus memerintah di hati orang percaya, dan orang percaya menjadikan Kristus itu sebagai pusat hidupnya. Sehingga Paulus mengatakan, kami tidak menilai lagi orang berdasarkan penilaian duniawi, tapi kami menilai orang berdasarkan Kristus. Dan saudara-saudara, itulah patokan kita sebagai manusia ciptaan baru. Kita tidak menilai lagi orang berdasarkan aspek-aspek duniawi yang kita lihat sehari-hari, tetapi kita akan melihat orang sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita sama-sama manusia berdosa, kita sama-sama manusia diampuni, kita sama-sama manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa, kita sama-sama manusia yang perlu saling mendukung, saling menguatkan untuk tetap hidup sebagai ciptaan baru. Sebagai ciptaan yang Kristus adalah pusat hidup. Saudara, renungan menghitung hari akan membuat Anda beroleh hati yang bijaksana. Hari ini, hati yang bijaksana jika Kristus adalah pusat hidup saudara. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Roh Kudus, Engkaulah Allah yang memerintah di hati kami dan tuntunlah kami untuk selalu taat kepada perintah-Mu. Sebagai orang percaya yang sudah diampuni, diselamatkan, kami ingin terus hidup sebagai ciptaan baru. Dan karena itu kuatkanlah kami, berhikmat senantiasa, mampu hidup memusatkan diri pada Kristus, dan hidup kami selalu memuliakan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan bertemu lagi dalam Renungan Menghitung Hari versi YouTube nomor yang kelima. Saya berharap kita semua sehat-sehat. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena ini kalau saya menjalani isolasi mandiri, ini hari yang ke-11 bagi saya. Dan saya sungguh bersyukur karena Tuhan terus membuat saya dari suasana yang seperti ini diperkenan untuk bersama saudara merenungkan firman Allah. Dan saya sungguh yakin dengan firman Allah kita akan terus beroleh hati yang bijaksana, sehingga hidup kita takut akan Allah, dan dengan sukacita hidup berbagi, mengasihi sesama manusia. Dalam doa pribadi saya akan terus berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang juga sementara ikut isolasi mandiri, yang sementara dirawat di rumah sakit dan di tempat-tempat perawatan. Saya bisa membayangkan bagaimana menjadi pasien yang sementara dirawat. Dengan iman dan pengharapan, kita saling mendoakan. Terima kasih, selamat. Sampai ketemu lagi.